dari lahir aja tubuh ini kan sudah disematkan sifat-sifat binatang kan. Ada binatang Leo, harimau, gimana karakternya? Taurus, kambing, ikan, kepiting. Dari lahir aja sudah disematkan sifat binatang. Nah kalau kalian cerdas, sifat-sifat binatang tadi bukan dipertahankan. Aku Leo, wajar kalau aku orangnya nggak mau kalah. Nah itu salah paham. Mestinya dirubah ya, dirubah. Ketika kamu mampu merubah sifat bawaan tadi menjadi sifat manusiawi, berarti kamu sudah menyelamatkan belahan jiwamu. Siapa? Kedua orang tuamu. Kamu kan dari belahan jiwanya. Itulah yang disebut anak yang soleh. Jiwa kedua bapakmu masih ya, belum innalillah, belum kembali kepada Allah ya. Belum kembali, belum menjadi jiwa yang tenang. Jiwa mutmainah. Kalau mutmainah baru bisa kembali kepada Sang Maha Jiwa. Karena belum bisa kembali berarti terjebak di alam dunia ini. Menjadi apa? Jiwa yang tersesat atau gentayangan. Nah, selaraskan jiwa tadi melalui anaknya, cucunya. Ya, rubah. Jadikan derajat yang tinggi jiwanya. Apa derajat yang tinggi? Jiwa yang mutmainah. Jiwa yang penuh dengan kemanfaat, hikmah. Itu. Maka kamu sudah menolong belahan jiwamu. Itulah dalilnya akan membawa kedua orang tuamu masuk surga. Makasih Bu Yasin. Sama-sama. Ini berbicara asal usul. Saya sedikit asal dari kedua orang tua tadi yang asing luda bicarakan, tapi usulnya kan kembali kepada ahad. Asing lidah. Jadi asal usul betul, tetap harus sejalan ya. Artinya asal usul ini harus kembali kepada di atas satu. Asal usul itu kedua orang itu juga kan berasal nenek, nenek berasal dari nenek sampai ke Adam, Adam juga akan kembali ke usul nanti. Akhirnya kembali ke satu. Bagaimana pandangannya Yusuf? Iya, ketika jiwamu mutmainah, irji'i robiyata mardiyah ya, kalau nggak salah, saya lupa sudah bahas. Tuhan nafsul mutmainah. Nah, artinya mardiyah pada huli fi ibadi pada huli jannati. Ya, berarti ketika jiwanya mutmainah kembali ke maha sumber jiwa, di situ tuh kenikmatan yang tiada terhingga, kenikmatan yang tanpa syarat lagi. Ya, tanpa sebab akibat di situ kenikmatannya, bukan lagi kenikmatan seperti yang surganya orang syariat ya. Ini surga betul-betul sudah ya beserta ya, sudah bersama zat wajibul wujud tadi. Otomatis belahan-belahan jiwamu, ayah ibumu, kakek nenekmu, saudara-saudaramu bisa nanti terselamatkan. Karena kau bagian dari belahan jiwa tadi sudah berada di besertanya. Innalillah sebenarnya ya, nggak mampir-mampir lagi di tanah, nggak mampir-mampir lagi di, otomatis nanti itulah yang dibilang anak soleh itu penyelamat. Orang tua, keluarganya bisa membawa berapa puluh ya dalilnya ya, keluarganya atau teman-temannya ya, itu maknanya. Nah pencapaian ini mesti melalui proses. Bagaimana prosesnya? Ya dengan sebab akibat tadi. Ketika kamu dihina, terhina nggak apa-apa, kamu tetap menerima, terhina tetap sabar, terhina tetap tidak membalas, malah memaafkan, malah memaklumkan, lama-lama kamu tidak terhina lagi. Begitu juga ketika kamu tersakiti, hatinya tersakiti, kamu tetap sabar. Semua ada hikmahnya, sabar. Terus disakiti lagi, sabar, disakiti lagi sampai tidak terasa sakit. Ya. Malah kamu dapat hikmah, oh ternyata hikmahnya begini. Oh, itulah disebut ilmu laduni. Paham? Nah, di dalam tubuhmu karena jiwamu udah mutmainah, maka kalamullah akan mengalir. Karena nggak mungkin kalamullah akan mengalir kepada yang kotor, yang masih ada benci, masih ada
Kesalahan ya. Bagaimana qalbu mukminmu akan ditempati beliau melalui bait-bait Allah. Ya kan? Waalaikumsalam. Maka harus tenangkan jiwamu supaya bait-bait Allah selalu mengalir, membimbing. Sin, udah, tenang aja Sin. Sabar, maafkan, maklumkan Sin. Ada yang terbaik buatmu Sin nanti. Ada hikmah di sebalik ini Sin. Wah, itu sudah kamalul yakin ya. Ya rayu ya. Tuh. Dan dia tidak akan lagi bingung, tidak akan lagi kecewa, tidak akan lagi gelisah. Bayangkan beserta yang maha tahu, beserta maha memperhitungkan, apalagi yang mau diresahkan. Ya. Keberlakuan akan diberlakukan sebagaimana mestinya. Begitu. Ya. Terima kasih. Tentang ilmu hikmah ini Bung Singgida, ini memang berat. Kenapa beratnya? Karena kita seharusnya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti kebaikan. Nah di sini sebenarnya mungkin karena kita masih melihat sesuatu keburukan sehingga hati ini kotor gitu. Nah bagaimana penolakan itu ya? Ya, penolakan terhadap sesuatu ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Artinya kadang masih kita bertanya, kenapa bisa ya? Kenapa bisa ya? Kenapa bisa ya? Nah, apakah pada saat kenapa bisa itu sebenarnya kita sudah tidak mengakui kehendak Allah, tidak mengakui lagi takdir. Apakah kita masih layak Islam? Siap, silakan. Iya, jadi dalilnya pun ada ya. Allah nggak mungkin menguji hambanya kalau nggak mampu ya. Jelas ya? Nah, sebetulnya ketika kita mengalami suatu musibah, cobaan, ataupun suatu penggemblengan, sebetulnya nggak usah disalahkan ke Tuhan. Ya, kok Allah mengujiku seberat ini? Itu salah. Asinida pernah begitu dulu. Ternyata ketika Asinida menerima, beliaunya membimbing Sin. Segala yang terjadi pada dirimu tidak ada yang kebetulan. Ini dampak ganjaran setimpal. Kau pernah menyakiti, maka tersakitilah dirimu sekarang. Kau pernah menipu, maka tertipulah sekarang. Kau pernah memukul, maka terpukullah kau sekarang. Jadi Sin, terima aja ini sebagai ganjaran setimpal. Pembayaran, pelunasan, pembersihan Sin, agar aku bisa betah di qalbu mukminmu, menjadi bait-bait Allah, disebut baitullah. Coba, nikmat mana lagi kalau beserta dengannya? Subhanallah. Ya kan, nikmat mana lagi? Apa yang diragukan lagi? Kalau beserta dengannya nggak ada kematian mah, paling ada kerusakan jasad ya. Jasad mah biarin aja. Ya, begitu. Silakan dilanjut. Sebenarnya Sang Maha Hidup itu Maha Rahman dan Rahim. Kejadian buruk yang terjadi pada diri kita yang anggap kita buruk, itu sebenarnya Maha Rahman Rahimnya Tuhan. Karena apa? Karena sedikit demi sedikit karma buruk yang diberikan kepada kita akan lunas dengan sendirinya. Makanya kita selalu diberi karma-karma buruk. Salam Bang Indra. Diberi karma buruk. Agar apa? Karma buruk ini biar sedikit demi sedikit yang pernah kita lakukan dulu biar dengan sendirinya akan semakin lunas. Pada akhirnya kita akan menjadi jiwa yang tenang. Pada akhirnya mencapai jiwa yang tenang. Nah, cuman karena latih, makanya kalau kita secara basirah melihat ini, maka sebenarnya itu adalah tangan Tuhan yang meminjam orang lain untuk menolong kita sebenarnya. Sebenarnya adalah kebaikan, bukan keburukan sebenarnya. Ya, jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat, terima saja apapun yang berlaku pada dirimu ya, karena itu bukan kebetulan. Anggap aja itu pembayaran, pelunasan ya. Ya.
ketika kamu sudah lunas sebab akibatmu, ya. Padahal ada loh kias ya, ketika ada hamba Fulan bin Fulan mau melewati jembatan Siratal Mustaqim ya, langsung ada yang protes, ya Allah jangan kau masukkan Fulan bin Fulan itu ke surgamu. Betul ya, karena dia ada sangkut paut denganku. Gagal ya. Nah, selesaikan itu ya. Makanya kalau menerima kamu ujian, musibah, diserempet orang, nggak usah cari penyalahan, nggak usah cari kambing hitam, ya. Maafkan, ya. Ya, siapa tahu kamu dulu pernah menyerempet juga, tapi itu berat, ya. Kadang-kadang cuman ngomong doang mudah, ketika berlaku, ya, berlaku gimana? Akal yang bermain, pikirannya, wah, aku diserempet, jatuh, ini rating sekian, rugi, ini berapa biaya bengkel, bisa 5 jutaan, minta ganti ya, itu akal. Padahal itu adalah, di balik itu ada hikmah yang didapat ya. Didapat. Entah nanti di bengkel ketemu sama orang, ngajak kerja kah? Atau ngajak bisnis kah? Ya. Atau ketemu saudara jauh kah? Oh, banyak mengalami seperti itu Asinida ya. Assalamualaikum. Allah subhanallah. Subhanallah. Semua mesti ada asbab. Nggak mungkin tanpa asbab kalian bisa sampai ya ke tujuan. Ya, kadang-kadang Asinida ketipu baru Asinida sampai ke Kalimantan. Kadang-kadang melalui dihina, disakiti, ya Asinida bercerai. Ya. Ya, dengan sebab akibat itu. Ya. Ya, jadi jangan salahkan sebab akibatnya, tapi dampaknya itu kamu hikmahi, kamu teliti, kamu amati, kamu urai dampak ini apa manfaat buatku. Nah, silakan dilanjut. Gini, Bang Asin. Bang Asin bicara dengan Allah ini apa sudah kenal dengan Allah, Bang Asin? Ya baik, kalau Allah secara yang didongengkan atau diceritakan lewat agama bukan seperti itu, tapi ini ya kepada zat yang seluruh agama manapun sepakat. Ya, orang Jawa bilang Sang Hyang Suwung, orang Jawa Barat bilang Sang Hyang Taya, Sang Hyang Tunggal. Ya, orang Hindu bilang Sang Hyang Widi. Ya. Ya. Kalau di Islam dibilang Rabbul Izzati. Ya itu aku ketemu. Ternyata ya dari dulu tuh sudah ketemu, cuman aku buta, terhijab. Ya. Ternyata beliau tidak pernah kemana-mana, tidak pernah terpisah. Ya. Jadi gitu ya, terhijab. Jadi Bang Asin sudah kenal lah gitu ya. Ya. Apakah selesai kalau sudah kenal? Belum. Enggak, iya. Penyelesaian diri yang belum. Saya pengen tanya aja. Kalau Bang Asin sudah kenal, kira-kira Allah itu sedang ngapain lah sekarang ya Bang Asin? Kalau Anda bertanya sedang ngapain, berarti Anda mensosokkan. Ya. Yang disebut Rabbul Izzati itu selalu berketetapan, tidak ada perubahan. Ya. Kalau dibilang ngapain, ada berubah, ada bergerak. Ya, sedangkan Rabbul Izzati itu tidak ada perubahan, berketetapan. Betul, tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak akan musnah, tidak akan hancur, tidak akan hilang. Ya sama aja lah dengan buku, saya nggak jumpa lah, saya nggak bisa bertanya. Sama Jadi aja Bang Asin. sedikit Bung Rongsok, saya kira begini, kita jangan bicarakan tentang Tuhan lah, Allah. Kita bicara tentang ketuhanan, supaya kalau kita bicara tentang Allah sebagai sosok dan kita mau bicarakan, kita semua akan ngarap bebas. Gini Jadi Pak saya Rahman, lebih Tuhan baik dengan Allah itu bahas apa saja berbeda? ketuhanan. Gini, Jangan Pak bahas Rahman. Allah langsung. Halusinasi. Saya yakin 100% halu. Iya, saya tanya, Tuhan dengan Allah itu berbeda apa sama apa gimana? Coba jawab. Kan ada la ilaha ilah. Ilah Iya. itu adalah Tuhan. Tidak ada sesembahan selain Allah kalau dalam pandangan Islam. Tapi Ya, berarti kalau ada Allah dua. mau diceritakan, kita semua akan halu.
seperti dikatakan asing lidah, karena Allah itu tidak bersosok. Jadi ngapain kita cerita Allah ini kalau Allah itu Masalah makanya kita bicara ketuhanan. coba ceritakan Halnya, gimana Tuhan itu? sifatnya, asmanya. Tapi kalau lari ke zatnya, hati-hati. Nah, gitu. Bapak yang lari pikirannya ini. Bapak yang lari-lari. Banyak kali pula ada Tuhan, ada Allah. Siapa yang mau aku sembah jadinya ini? Bapak yang lari. Bagi Bang Rosok ini Allah atau Tuhan itu siapa? Loh, saya kan tanya. Orang bapak-bapak dari tadi cerita Allah, cerita Tuhan. Saya bertanya. Yo, Allah nggak ada, Tuhan nggak ada. Nah, jadi apa dicerita? Dari tadi Asinida nggak ada nyebut-nyebut Allah ya, Sang Maha Jiwa ya. Benar-benar jiwa. Iya. Allah nggak ada, Ya, karena Tuhan nggak iya. ada. Ya cerita jiwa ya, orang sakit jiwa itu udah jiwa. Cemana? Jadi jiwa yang tenang itu gimana dia? Coba jelaskan Bang Asin. Jiwa yang tenang itu tidak ada pemberontak. Ya itu sakit jiwanya. Coba. Jiwa yang tenang itu tidak ada pemberontakan, tidak ada keluh kesah. Itu jiwa yang tenang. Sumeleh. Nggak jelas. Nrimo. Ikhlas. Nrimo ing pandum. Betul. Bang, kalau mana Islam itu bagi Bang Rosok itu siapa? Apa? Mana Islam itu? Saya bertanya kok sama abang-abang ini gimana ya? Iya, pertanyaan abang bagaimana pertanyaannya? Ya kan ini kan dibahas tentang agama Islam. Islam ngaku-ngaku. Ya kan? Jadi Islam yang benar itu gimana? Coba jelaskan. Yang benar itu dari mulut manusia itu sendiri. Loh, berarti semua benar lah. Memang semuanya benar. Yang salah itu dari mulut manusia itu sendiri. Nah kan nggak mungkin hewan yang ngomong. Gimana ya Bang ini? Rahmatan yang alamin Kang, Islam yang benar tuh Kang. Saya minta tunjukkan gimana Islam yang benar aja nggak bisa nunjukkan. Ngapain cerita Islam? Bang Asin mengklaim Islam ngaku-ngaku, berarti mengklaim saya melihat. Saya minta yang Islam yang benar, Bang Asin nggak bisa menjelaskan. Gimana ya ini? Bisa, Asinida bisa menjelaskan. Kalau kamu Islam yang sebenar-benarnya diam, bisa berdamai dengan dirimu, nggak terlalu banyak tanya, banyak berontak. Jelas. Ya. Islam itu adalah tentang apa? Keselamatan diri. Ya. Kalau kamu kayak gini, kamu belum, masih ngaku-ngaku. Islam itu proses pencapaian, bukan pengakuan. Aku anggota partai PDI, aku anggota partai Golkar, bukan. Aku Islam, bukan begitu. Islam itu tidak perlu diakui. Ya. Ketika kamu sudah mampu berdamai dengan diri, jiwa dan batinmu sudah selaras, tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi berontak-berontak di dalam dirimu, tidak ada lagi kegelisahan, keresahan. Kamu sudah Islam, nggak perlu kamu ngaku-ngaku. Orang tidur hanya berontak jiwanya kok gimana? Orang mati lah nggak berontak jiwanya. Tidur aja pun masih berontak jiwanya, mimpi deh. Gimana ya Bang Asin? Asinida nggak pernah mimpi sudah. Islam itu kan aslama yuslimuna islaman. Tenang, damai dan menerima, itu adalah Islam. Sepakat. Itu hanya orang mati yang bisa berdamai gitu Bang. Mati dia baru Itu kan merurut sampean. Tapi ketika kita masuk kepada kajian hakikat ini, maka kita akan tahu seperti apa kita menundukkan. Sebentar ya, saya bahas dulu satu persatu. Hakikat itu. Sebentar. Sekarang saya bahas satu persatu. Coba jelaskan hakikat itu apa? Dengarkan dulu pandangan orang baru bisa menilai. Silakan. Pak Rahman sholat tahajud aja, ini udah pas jamnya ini. Ya, monggo sholat ya. Monggo sholat. Saya sekarang tidak sholat dengan nabasin lidah. Ala bisikrillah tatma'innul qulub, saudaraku. Iya. Apa artinya itu Pak? Coba jelaskan. Artinya itu. Coba, saya orang Indonesia ini, apa artinya Ya itu? makanlah sendiri. Lah ngapain Bapak baca kalau orang nggak ngerti? Pakai bahasa Indonesia lah.
Kan Kecuali Bapak di Arab Bapak tinggal. Rongsok bukan Islam ngaku-ngaku. Dengan Berarti mengingat sudah menguasai semuanya gitu. itu, dengan mengingat Saya Allah. tanya, Islam Sebentar. itu apa? Saya tanya, coba jelaskan apa Loh. Islam itu? Aslama yuslimuna islaman, tenang, damai dan berserah diri. Apanya Itu aslinya yang Islam. tenang? Apanya Loh, yang loh, tenang? Coba jelaskan. Sebentar dulu, manusia itu yang tenang apanya? Manusia yang tenang apanya? Saya tanya balik. Mana yang dikatakan manusia? Coba tunjukkan sama saya. Mana yang dikatakan manusia? Manusia itu al-insan. Insan itu manusia sudah. Gak jawaban itu, turun aja bagus Bapak, nggak ada ilmunya. Loh, Insan manusia. Mana ya? Insan kan bahasa Arab. iya betul, nur insan itu sudah manusia. Kalau memang itu suatu kawero di dalam kepercayaan sampai ya benar juga, tidak salah. Iya. Tidak salah, benar. Jangan memang ini Benar dari gini. mana? Saya minta jawaban kok benar dari mana? Lucu lah. Enggak, maksudnya gini Pak. Kemampuan di dalam level seseorang itu masing-masing. Mungkin level sampean sudah tinggi. Yo, saya mohon maaf. Bukan Disitulah. tinggi. Saya merendah seperti air. Saya Astagfirullahaladzim, sampean mampu untuk mempertanyakan berarti kan ya sudah tinggi toh Pak. yang tinggi itu kan yang menjelaskan, yang mengaku orang-orang hebat. Teman-teman, Asinida tidak bakal menyingkirkan belahan jiwaku ini karena tanpa beliau kita nggak bisa menguji kejiwaan kita. Damai nggak? Jelas ya. Ya harus damai. Biarkan aja, silakan lanjut Iya. Bang Rongsok. Anggap aja beliau ini guru ya, penguji Iya, ya. jelas. Lanjut aja Bang Rongsok, lanjut. Jelas, saya membenarkan semua. Saya membenarkan semua. Saya bertanya, coba jelaskan Islam itu apa? Coba siapa yang bisa jelaskan? Saya kira sudah dijelaskan dijelaskan Pak tadi. Phoenix tadi ya. Sudah jelas tadi Iya. kan sudah. Aslama yuslimuna islaman, tenang, damai dan berserah diri. Itu Nah, bahasa di Google pun banyak itu saya cari. Di buku Loh, kok ada. bisa bahasa? Itu hakikatnya itu Bang. Kalau sampian sebagai orang Islam, tapi di dalam kehidupannya tidak tenang dan tidak berdamai dan tidak berserah diri kepada dirinya sendiri, itu bukan Islam berarti. Coba saya tanya Bapak, di mana ayat Al-Quran menjelaskan tentang Islam kata-katanya? Coba saya tanya Bapak di Al-Quran. Mana? Coba. Nggak mungkin saya yang bilangkan lagi. Saya tanya Bapak coba. Ada nggak Al-Quran itu menjelaskan tentang Islam? Ini belajarnya hadis ini. Iya, lari kepada bacaan lagi. Nah, coba. Ada nggak? Buktikan dulu sama saya sini. Penting kali saya dari tadi bahas Tuhan aja. Saya jadi Tuhan di sini nih. Coba saya tanya hamba-hamba ini, ngerti nggak? Tidak ada. Irji ila rabbiyata mardia. Nah, saya jawab nggak ada. Dia mampu menyalahkan nggak? Dia mampu menyalahkan nggak? Gimana ini Pak pahit lidah ini? Biasanya orang yang pahit lidah ini perkataannya benar. Nah, Mampu menjawab pertanyaan. itu mampu memvonis ya. Ganti aja lah namanya, manis lidah gitu, gak usah pahit. Itu mampu memvonis. Dia masih mampu untuk bersaing sama hidup. Nggak jumpa Bisa jawaban. Coba tolonglah dulu beri jawaban. Biar jadi jiwa yang tenang ini diri saya ini. Udah, sampean masih mampu memvonis kok. Berarti sampean itu masih bersaing sama sang hidup. Satu pun gak ada yang jumpa saya jawaban. Katanya ahli Ya, Quran apa-apa. semua. Iya, Ahli makrifat katanya. Iya, sampean benar sampean benar. Coba jelaskan dulu lah. Dah, sampean benar. Apa pengetahuan Kami sampean yang itu salah benar di sini. semua. Kami yang salah. Kami semua salah. Minta maaf ya. Iya. Sampean benar. Ya, Bang Asin gak enak, kok lemah dia. Biasanya menggebu-gebu jiwanya. Minta maaf, asli tidak salah. Ya, pahit lidah juga minta maaf. Sampean benar. Saya pernah berguru kepada ajaran leluhur ya Nusantara. Orang Kapitayan guru saya. Le katanya. Agar kamu menang, kamu harus pandai-pandai mengalah. Walaupun kamu benar, aku yang salah.
Itu kan kata-kata Itu pelajaran. bisa Jawa. Ya. Itu Ya. udah nggak ada peluru lagi terakhir. Maaf ya, Sinida salah ya, maaf. Pak itu juga nggak bisa jawab. Iya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami salah. Kamu salah. Pak Rida juga salah. Sampai Iya, kami ini lemah dan kurang pemahaman tentang Islam. Jadi ya mohon maafkan saya kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Bapak punya salah sama? Dia betagi gairal Islam dinan walan yuqbala minhu wa huwa fil akhiratil khasirin. Itu surah Al-Imran ayat 85. nggak usah dinarasikan sebagai ayat-ayat tertentu. Kita semua salah. Nggak usah dinarasikan. Mending aku salah aja daripada disalahin ya. Saya juga Maaf ya. maafkan Pak Ronsok, saya salah. Gawat, kacau balu. Nggak ada yang pas jawabannya. Betul itu Bang. Dan Pak Ronsok benar, Maaf ya, benar semuanya. Tidak ada yang salah. Memang kita semuanya salah. Maaf. Jadi yang benar Iya. siapa Mas? Yang benar siapa? Yang Anda yang benar. Maaf. Anda yang benar. Kacau. Maaf, semua ini salah. Mungkin pemahaman Pak Rida ini masih rendah. Mungkin ya maaf. Iya, Asinida juga maaf. Terlalu asin mungkin ya, maaf. Nanti kok macam suasana lebaran saya anggap ini. Mohon maaf semua. Itulah mumpung ada kata-kata maaf ya. Maafkan ya. Ya sudahlah kalau kayak gitu nggak bisa menjawab. Saya turun lah. Terima kasih lah Bang Asin ya. Baik, iya sama-sama. Terima kasih ya. Sama-sama. Kami yang salah. Sehat selalu Bang. Yo amin. Iya. Izin Bung Asing, mohon Iya, petunjuk. silakan. Jiwa itu sebenarnya kalau kita, saya baca ya, saya seorang dokter ya, sebagai Iya. dokter ya, jiwa itu terdiri dari kalbu, akal, dan nafsu. Nah, menurut pandangan Bung Asing Lida ini, apakah kita sepaham atau ada pandangan lain tentang jiwa ini? Jadi hati, kalbu, akal, nafsu. Di sinilah terjadi satu nafsu bisa menekan, akal bisa terperosok, hati pun bisa hancur. Nah, bagaimana selaras ketiga-tiganya ini, Bung Asing? Mohon sedikit pencerahan. Menurut Asinida ketika mengkaji diri, jiwa itu pusatnya ada di otak. Ya. Yang terdalam disebut akal. Namun jiwa ini mesti terhubung oleh indera, seluruh indrawi. Ya. Tuh. Itu jiwa. Jadi seperti bilangan data. Ya. Ketika kita ngerti hitungan matematika 4 kali 4 16, tapi kita tetap menulis 14, sudah tahu salah tetap dipaksa. Itu jiwa-jiwa yang berkesalahan. Ya. Tapi ketika kita menjawab 4 kali 4 16 sudah benar, nah itu jiwa yang mulai sehat lah. Ya. Mulai sehat, nggak sakit lagi, nggak lelah. Ciri-ciri jiwa yang lelah itu gampang tersinggung, gampang emosi, ya, gampang stres, gampang, itu jiwa-jiwa yang lelah. Kalau jiwa yang sakit, ya cari-cari masalah. Iyalah. Karena masalah itu sebetulnya tidak ada. Masalah itu yang membuat ya jiwa sendiri itu. Nggak ada masalah sebetulnya. Masalah itu hadir karena jiwamu yang membuatnya. Bukankah itu Bilangan perbuatan nafsu, nafsu amarah dan lawama dalam konteks ilmu, Bung Asing? Apakah ini artinya antara nur akal, nur kalbu dan nafsi ini yang selalu berontak ini, amarah dan lawama ini, bagaimana mengendalikan? Ada enggak satu cara
sehingga kita mampu mengendalikan tidak nafsu tidak boleh dibunuh Ada. karena kita mau makan. Ada, Ya, betul. silakan. Satu-satu cara yang ampuh yang Asinida praktekkan ya harus beserta sang sumber yang disebut sholat daim itu. Ya. Ya, ketika Anda sholat daim, sebelum memandang makhluk kau terpandang wajahnya, ya, di mana kau memandang di situ wajahnya, ya, kau selalu besertanya. Beliau tidak di dalam, tidak di luar, meliputi. Ya, ketika hidupmu selalu kau gantungkan kepadanya, kau sandarkan kepadanya, maka ya dirimu yang batang tubuh adalah pikiran perasaan itu hanyalah berlaku dan memberlakukan. Di situ tidak ada penolakan sudah. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Apakah ini bukan namanya baka, Bung Asin? Atau kalau baka dan pana ini kan antara pana dan baka ini kan, Waalaikumsalam. pana ini berat bagi saya. Bagaimana? Tingkat pana saja Sebetulnya masih- ya, Silakan, sebetulnya pana dan bako itu terjadi sama Asinida saat ini. Asinida ketika menyaksikan, sebelum menyaksikan makhluk tersaksikan wajahnya. Kenapa? Karena semua yang berwujud itu maujudnya kan. Tidak ada yang berketetapan, berarti Asinida pana. Ya. Ketika Asinida sudah mengetahui semua yang maujud ini adalah tidak berketetapan, bisa berubah-ubah, ya, ya, bisa terlampaui, maka Asinida tidak tertipu lagi dengan yang fana-fana ini, dengan yang ilusi-ilusi delusi ini, ya. Asinida tidak lagi melekat kepada HP, karena HP pun akan tidak berketetapan, suatu saat akan rusak, hancur, akan hilang. Asinida tidak terjebak lagi oleh mobil, ya, karena mobil adalah alat transportasi. Bahkan Asinida tidak terjebak lagi oleh wujudnya anak, istri dan orang tua, karena semua adalah keberlakuan, ya. Nah itu Bisa begitu ya. Bisa saya tambahin sedikit. Silakan saudaraku. Di mana kita mampu untuk melihat, di mana kita mampu untuk memandang, disitulah bahwa itu dia itu berserta ada di dalam dia itu sendiri. Iya. Karena di dalam narasi-narasi tersebut, di dalam apa yang tidak cocok, apa yang tidak sepaham sama kita, yaitu dia ada di situ juga. Kalau menurut saya begitu. Iya, betul. Jadi saya analogikan sederhananya begini ya. Andai kata Anda adalah seekor ikan yang sudah tahu ternyata Tuhanmu adalah air laut, ya, sumber kehidupan, bahkan garamnya lah ya yang membentuk tubuhnya, mewarnai tubuhnya, ya, dan air laut dan garam tidak terpisah, di dalam dan di luarnya tidak ya terpisah, selalu meliputi, maka ikan itu tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi kegelisahan. Maka ikan itu akan tenang dan damai kemanapun dia, walaupun dia nanti akan diancam oleh ikan-ikan buas. Karena dia ikan itu sadar yang memberlakukan ini air, bukan ikan buas. Ya. Walaupun dia mau diterkam ikan buas, kalau airnya membawa arus kuat, ikan buas tadi bisa terlempar jauh. Ya, dengan arus tadi. Itulah yang disebut kamalul yakin. Ya. Makanya Itu analogi ya. Makanya kalau kita bisa paham, kita bisa melihat dan memandang, kita tidak mampu menyalahkan di sini. Makanya di sini semua tadi di dalam narasi orang tadi itu kan kita mampu untuk merendahkan diri. Ya, saya salah. Mungkin pemahaman sampean itu benar. Lah disitulah letaknya. Gitu. Bisa menambahkan juga Bang, ini Bang, saya Bang. Silakan. Terima kasih Rida.
tadi itu pertanyaannya bagaimana kita itu intinya bisa selalu menjaga mutmainnah, nafsu yang baik. Jawabannya sudah pas dan benar dari Bang Asin tadi. Kita harus tidak lepas dari sholat dhaif itu sendiri. Salah satu, karena nafsu yang ada di dalam diri manusia itu yang pertama adalah amaro. Sebenarnya nafsu amaro ini adalah nafsu yang baik juga. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Salah satu contoh saya analogikan ketika bagaimana saya harus marah kepada anak dengan marah yang baik. Artinya nafsu marah ini saya tarik kepada mutmainnah. Bagaimana ini bisa otomatis seperti itu? Tidak ada kata lain selain saya tadi doim dulu. Baru ada peringatan dalam diri kita sendiri bagaimana itu mengatasi dengan yang baik, yang amarah itu menjadi nafsu yang baik seperti itu. Terus nafsu yang kedua itu adalah alwama. Itu adalah rakus. Alwama ini rakus. Nah, bagaimana nafsu rakus ini bisa ditarik sama nafsu mutmainnah? Kita harus doim dulu. Seperti itu mungkin penjabarannya yang dari saya menambahin dari Pak Asin. Saya lanjutin lagi ya. Ya. Istilah mematikan diri sebelum mati itu tanpa proses sholat daim nggak mungkin. Ya betul. Saking terlatihnya sholat daim tanpa berkeputusan. Ya, Makanya ada lagu, dengan matamu ku melihat, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara. Kalau sudah sholat daimnya berketetapan, hancurlah diri ini. Ya betul bang. Di sini sudah berlaku dinullah yang tadi disampaikan oleh Asin itu berlaku dinullah sudah di sini itu. Karena apa? Mesin yang paling otomatis diciptakan manusia kalah dengan otomatisnya ini sudah doim ini sudah yang ngatur segalanya seperti itu. Begitu juga di nafsu sofia tadi supia, itulah keindahan harta benda yang selalu menggoda. Bagaimana nafsu dari keindahan ini kita rubah tertarik menjadi nafsu yang mutmainnah, ya kita sendiri yang proses, tentunya juga tetap melalui sholat daim. Dari praktek-praktek yang kita sering lakukan setiap hari itu akan berubah dengan otomatis, segala keburukan akan berubah segalanya kepada kebaikan. Tidak terlepas dari itu. Mungkin itu saja sekitar tambahan. Saya sudah sedikit. Bagaimana kalau saya mengatakan begini? Apa yang saya pahami adalah ilmu yang karena ilmu Allah. Saya melihat karena penglihatan bersumber dari Allah. Saya berbicara bersumber dari Allah. Artinya irada, kodrat, sami, basar dan seluruhnya ini saya tidak mengatakan Allah, tapi irada, kodrat, artinya saya pisahkan sedikit Bung Hasin supaya saya tidak mengaku Allah. Maksudnya gitu. Mohon sedikit. Nggak boleh ngaku. Itu pandangan saya. Mohon sedikit pandangan, karena jangan sampai terjadi suatu persepsi ngaku-ngaku Allah gitu, saudaraku. Tabe saya pamit. Jadi umpamanya lagi analogi, seekor ikan nggak mungkin ngaku air, ya, walaupun dia sadar asal kejadian dirinya dari air, ya, itulah keberlakuan, itulah sunatullah. Tapi ikan lama-lama selalu merasa, selalu mengimani, meyakini air inilah segala yang maha ada. Ya, aku pun akan tiada, yang lain pun akan tiada, yang selalu kekal abadi air. Otomatis lama-lama dia tidak ada keakuan lagi ya. Ya, akhirnya apa? Minum diminumkan. Ya, makan dimakanin, disuapin. Ngerokok dirokokin, akhirnya lama-lama ya. Ya. Karena begitu. Sejalan. Terima kasih. Izin. Silakan. Kita hidup yang sekarang ini, yang saat ini, bagaimana kita mampu untuk positive thinking sama yang punya daya, sama sang hidup.
bagaimana apa yang terjadi sama diri kita itu selalu berpositif thinking. Banyak orang yang menilai suatu kejahatan, pencurian, perampokan itu suatu keburukan. Tapi di sisi lain, di dalam kejahatan dan perampokan itu sendiri itu suatu titik balik di dalam apa yang dia sudah perbuat. Sebenarnya dia tidak sadar, tapi dia tidak menyadari tentang itu. Sebenarnya ini ilmu hidup, bukan nanti dan ada surga dan neraka setelah kita matikan. Ini tentang ilmu hidup yang sekarang. Bagaimana kita bisa memaknai dalam hidup ini selalu berpositif thinking. Nah, di situ. Ya. Sepakat saya. Bahkan ketika ada penguji lagi, jiwa-jiwa yang lain naik dengan menyuarakan ngorok. Kalau jiwamu, batinmu masih tercemar, ya berkesalahan. Ya, tuh iramanya indah. Jarang-jarang kita berkata, berbicara diiringi musik. Diiringi musik ya. Iya, itulah jiwa-jiwa mutmainah. Oh ya. Tapi kalau jiwa yang sakit, lelah, kurang ajar, enak-enak ngobrol malah diganggu ya. Ya kan? Indah loh. Irama alami nih. Tapi kalau dia buat sakit sendiri tenggorokannya. Ini saya punya perjalanan nih Bung Asin. Saya mohon sedikit. Bagaimana ada keinginanku untuk menjual sesuatu, tapi sampai sekarang tanah itu tidak bisa laku-laku. Artinya saya sudah kiri kanan tawarkan untuk orang, tapi sampai sekarang juga tidak laku-laku. Saya berpikir Allah kan pasti nanti menetapkan pada waktunya. Di satu sisi saya sudah berniat dan sudah memulai satu pembangunan masjid dan membutuhkan pendanaan. Nah, disinilah kadang-kadang saya berpikir, subhanallah, ini ujian buat saya. Masjidku sementara dalam proses perjalanan, sementara tanah yang saya sudah jadikan kalau laku nanti bisa ini tidak juga laku-laku. Nah, ini bagaimana ini bersikap ini, Bung? Ya, maaf, saya salah sedikit. Silakan. Jangan sampean itu menilai suatu ujian. Kalau sampean menilai suatu ujian berarti Tuhan itu jahat. Itu uji. Itu suatu perjalanan bagi sampean. Nggak ada ujian, suatu perjalanan. Semua itu suatu perjalanan yang sudah tertata rapi. Gitu loh. Jangan anggap ini semua suatu ujian, jangan. Nggak boleh. Seakan-akan itu mengkecilkan Tuhan semesta alam. Seakan-akan kita nggak percaya. Jangan sampai sampean bilang ujian. Ini suatu perjalanan saya. Di dalam perjalanan sampean itu mampu untuk mengambil ikhlas, mengambil positive thinking, nggak di situ, hikmahnya di situ. Ya. Ambil sebalik peristiwa itu kajian. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. La ilaha illa huwal hayyul Mungkin qayyum. belum waktunya tiba. Buah yang matang itu jangan dipaksa ya. Maaf, pahit lidah saudaraku. Aduh, saya ini menangis ini. Dinda aku bikin saya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya bilang berkali-kali, berlakukan saja yang sedang diberlakukan. Ya Rahayu, ya. Jangan mengatur-ngatur keadaan. Ya, makanya ya hidupmu itu saat ini, detik ini. Detik ini menentukan detik berikutnya. Saat ini. Ya. Jangan hidup, wah nanti jangan-jangan besok begini. Itu kamu sedang dalam neraka itu.
mengira-ngira, menduga-duga, masih prasangka buruk. Meremehkan Syukuri, nikmati saat ini, detik ini. meremehkan sang hidup. Silakan yang turun. Subhanallah, saudara. Jangan kayak begitu, Bang. Terima kasih banyak, saudaraku. Terima kasih banyak. Sampean itu harus bangun kepercayaan sampean. Doa itu nggak perlu. Yang perlu itu keyakinan, kepercayaan sampean. Makanya Asinida tidak pernah berburuk sangka kepada dia ya. Dia itu maha asik. Kita Asinida. Yang penting dia itu maha asik. Iya. Yang penting selalu Apapun. positive thinking. Iya. Karena pikiran dan perasaan ketika kalian wujudkan menjadi negatif, maka yang negatif akan mendekat. Jelas itu hukum alam. Itu hukum alam. Ya. Jelas. Makanya kenapa pikiran ini daya cipta karsa. Makanya disuruh heningkan cipta itu di sini. Supaya nggak rame dengan angan-angan di sini. Ini kalau banyak angan-angan, ini racun. Ya. Di mana sampean itu, di mana sampean pikiran sampean itu tersiksa, lah disitulah kembali tersiksa lu juga. Jangan sampai itu suatu ujian, itu suatu perjalanan. Bagaimana sampean mampu untuk kuat, bagaimana sampean untuk mampu ikhlas, disitulah. Itu jangan sampai untuk kita memponis itu ujian. Kalau ada ujian berarti itu Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu batal. Iya. Itu hadapi apa yang terjadi, dan apa yang terjadi itu suatu kebaikan bagi dia. Gitu, Bang. Menurut saya ini, kalau salah ya diluruskan. Saya terima saudaraku. Malah saya ini sampai apa ya? Langsung menetes air mata, saudaraku. Saya bilang saya sudah keliru dalam berpikir, walaupun itu menurut saya kebaikan, tetapi ceritanya di sini adalah masih mempertanyakan. Nah, di situ masih ada tabir yang masih belum daim, Bung Asih. Masih Berarti kan dibutuhkan latihan, Bang Rahman. Ya, betul. nggak apa-apa. Namanya dalam posisi latihan kok ya. Ya. Gini saja, Latihan begini saja. apa-apa, ya. Begini saja, nggak apa-apa. Itu benar juga memang. Gini, kalau sampean tujuannya baik, endingnya juga baik, itu saja. Percaya di situ. Kalau sampean tujuannya kebaikan, endingnya kebaikan, itu saja. Dan rumus. Dan lagi Bang Pahit, walaupun kamu tujuannya manfaat, kebaikan, tapi dibalas dengan keburukan, itu juga ada hikmahnya. Jangan kau berkesalahan. Semua Air susu dibalas air tua, itu ada hikmahnya. Siapa tahu kebaikanmu sudah terbayarkan, ada keburukan yang belum terbayarkan. Nah, dia balas dengan keburukan. Jadi pelunasan semua itu. Semua itu bagaimana kita mengambil hikmah. Dan di dalam hikmah itu bagaimana kita mengambil hikmah itu yang terbaik. Apa yang terjadi sama diri kita di situ. Ya. Kadang-kadang manusia itu begini, ketika berbuat baik dia berharap balasan baik ya. Belum tentu. Itu Belum tentu. Dia berharap pahala. Nah, masih ada transaksi ya kan di situ. Ya, transaksi ya. Ya. Mestinya ketika kalian berbuat baik itu hakikatnya sedang meninggikan derajatmu, berarti sedang memperbaiki dirimu sendiri. Ya. Ketika kalian berbuat baik, ketika kalian dibalas keburukan, itu juga menambah tinggi derajat ketika kamu memaafkan, ya, karena kamu menganggap pembayaran juga ya. Jadi tidak ada yang merendahkan derajat. Yang merendahkan derajat itu penolakan, pembantahan. Di sisi lain, kalau sampean melakukan kebaikan, yang menuai itu adalah anak cucu sampean sendiri juga. Iya. Betul.
Contoh saya, pasien Rayu. udah banyak menolong orang, ya. Ya. Sekarang jadi miliaran, uangnya banyak gitu. Dibawa usaha, dimasukin kerja, jadi pekerja, semuanya berhasil. Nah, Iya. sementara di saat saya terpuruk dan jatuh, kacang lupa kulitnya. Kamu sudah paham kan di sini kan? Sudah paham di sini ya Bang Rahman ya? Ya, artinya kebaikanmu saat itu memperbaiki jiwamu. Ketika kamu saat ini butuh pertolongan, mereka tidak menolong, jangan berkesalahan. Anggap aja ya, kamu sudah dibayar. Dulu pernah juga mungkin begitu ya. Nah, jangan menyalahkan, jangan berkesalahan. Makom Mansur Al-Halas, Ana Al-Haq di situ. Ya, bagaimana mungkin kebaikan yang kamu berikan ke orang itu ternyata kembali untuk memperbaiki jiwamu, batinmu. Lah kau diungkit-ungkit. Hukum alam. Iya. Kebaikan untukmu kau diungkit-ungkit. Coba. Ah, itulah makom ikhlas sesungguhnya tanpa disebut ya. Ya, itu makom ikhlas, itu makom ikhlas, itu makom Islam. Di dalam Islam itu berserah diri. Di dalam berserah diri itu ada ikhlas. Banyak menolong orang juga gitu, hampirlah. Sampean merasa menolong. Nah, itu. Sebetulnya menolong dirimu, jiwamu, ya, batinmu itu ya, ditinggikan derajatnya lewat asbab orang-orang itu. Kalau sampean masih merasa menolong ya gimana itu? Nah itu. Makanya jangan ada perasaan menolong. Ketika kamu menolong, otomatis saja kamu sedang menolong dirimu. Tolong Itu saja. ikhlas yang tertinggi. Tolong saja, jangan sampai mempunyai rasa dan merasa, itu saja. Tidak ada yang sia-sia Bang Rahman. Betul. Ya, kamu tadi ketika bilang, wah ketika aku tolong dia, aku sekarang gak ditolong. Itu kamu menganggap sia-sia. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Itu masuknya di dalam hukum jual beli itu. Iya, transaksi. Nah, maksudnya tadi saya sebenarnya tidak saya cuma menjual sesuatu sampai saat ini kan belum laku. Itu maksud saya. Jadi bukan berarti saya menyalahkan orang. Enggak juga. Nah, cuma mungkin ada waktunya nanti. Insya Allah ada waktunya. Belum tiba. Cuma belum. Jika waktu dan tempat sudah dipersilakan, siapa yang mau menghalangi Bang Rahman? Betul. Tidak ada. Saudara Rahman, silakan, waktu dan tempat sudah dipersilakan berpidato. Siapa yang mampu menghalangi? Tidak ada lagi. Makanya benarlah innallaha ma'as-sabirin. Saya kira begitu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Makanya lagi pula ketika Asinida disakiti, Asinida tidak tersakiti, bahkan memaklumi dan memaafkan. Walaupun di dalam diri ada gejolak, balasin. Ya, Asinida bilang sama diri yang palsu, pikiran, perasaan, ngapain ku balas? Aku tidak berkesalahan kok. Ya. Aku sudah memaklumi dia, memaafkan dia, siapa tahu dia sedang membayar karmanya atau utang piutangnya ya kan. Ternyata dia terbalaskan oleh alam. Terbalaskan oleh ya masa. Coba. Apa Asinida senang? Enggak senang. Walaupun sudah terbalaskan, Asinida mengambil hikmah di balik itu. Oh. Ketika kita tersakiti, tidak tersakiti, ternyata dia berlaku dan diberlakukan dengan waktu ya. Oh. Dengan itulah. Benar. Itulah. Sebenarnya kalau tidak ada orang-orang yang menyakiti kita, bagaimana kita mau bersabar? Dan dunia ini bukan dunia namanya kalau semua orang bisa memahami itu, ya kan, Bung Ati? Iya, Rayu. Ya. Di dalam sampean tersakiti itu, sampean bisa mengambil hikmah pelajaran tertentu. Tapi di sisi lain,
sejatinya itu tidak ada yang tersakiti, karena orang itu bisa memilih antara tersakiti dan tidak tersakiti. Sampai memilih tersakiti, ya sudah, tidak apa-apa. Sebentar ya, saya jawab. Ini ada Bang Satrio. Rahayu Kang Asin, badai tanglet laku 12 niku pripun. Maaf Asinida, tidak ada lagi bilangan-bilangan ya. Sudah tak terhingga ya Bang Los, Satrio. los, Sudah ya. Nggak hati rewel kata bonek ya. murtad sudah. Gitu. Tabe saudaraku, saya di Palu ini sudah jam 3 subuh. Silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku semua atas ilmu yang Allah titipkan. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk menjalankan tadi doaim itu. Doaim itu saya tangkap, doaim itu saya tangkap sebagai suatu pembelajaran yang sangat berharga buat pribadi. Izinkan saya turun, saudaraku pamit. Siap. Saudaraku semua sehat walafiat, diberikan umur panjang, rezeki halal thayyiban. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Kalau berdoa jangan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdoa jangan pakai semoga ya. Silakan yang lain yang mau naik. Kalau berdoa itu jangan pakai semoga, itu masih timbang itu. Waalaikum gambreng. Waalaikumsalam.